Suara gamelan tersebut kembali terdengar. Kali ini disertai oleh lengkingan suara sinden yang sangat merdu. Talelo, lelo, lelo, lego. Talelo, lelo, lelo, lego. Ya, assalamualaikum pemirsa. Kembali lagi dengan saya di channel Riban Story. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah cerita pendakian di salah satu gunung yang mendapat predikat sebagai gunung tertinggi di Jawa Tengah. Kalian pasti tahulah di mana gunung itu. Ya, tepat sekali, Gunung Slamet. Cerita ini dialami oleh dua pendaki asal kota Tegal. Dalam pendakian kali ini, mereka bertemu dengan salah satu rombongan dari Jakarta. Kemudian, salah satu pendaki dari rombongan tersebut mengingatkan kepada mereka untuk tidak ngecamp di pos 4 atau yang kita kenal dengan pos Samarantu. Tapi kenyataannya, mereka malah ngecamp di pos tersebut. Alhasil, salah satu dari mereka mengalami kejadian mistis, hampir mati di pos tersebut. Ya, pos Samarantu. Penasaran dengan ceritanya dan siapa yang menolong pendaki tersebut? Tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, dan share, dan jangan lupa subscribe. Sekedar info nih ya, nama dan tempat dalam video ini akan saya samarkan agar di kemudian hari tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Daripada penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita mistis dimulai. Peristiwa ini terjadi sekitar akhir tahun 2017 yang dialami oleh Agus dan Cipto, pendaki asal Tegal waktu itu. Setelah melakukan persiapan, berangkatlah mereka berdua dan menuju base camp Gunung Slamet via Ulsan. Sampailah mereka di base camp itu jam 8 malam. Baru aja sampai mereka ditemukan oleh banyaknya pendaki waktu itu. Jadi Agus dan Cipta itu mendaki pas waktu libur. Kenapa banyak pendaki waktu itu? Kemudian mereka melakukan registrasi terlebih dahulu dengan salah satunya yaitu menyertakan surat keterangan sehat. Ya, peraturan baru saat itu. Ini bukan tanpa alasan, karena dalam 1 bulan terakhir ada 2 pendaki yang mengalami hipotermia ketika melakukan pendakian Gunung Slamet. Cuaca memang sedang tidak bersahabat, tapi pendaki tetaplah pendaki dan gunung tetaplah gunung. Dua hal berbeda yang tidak bisa dipisahkan. Setelah melakukan registrasi, mereka mendapat tempat di paling pojok di base camp tersebut, dekat dengan jendela dan banyak stiker komunitas pendaki yang menempel di jendela tersebut. Saat itu juga si Agus minta izin pada Cipto untuk tidur duluan karena kan katanya ngantuk. Aku ngantuk banget nih Cip, aku bisa gak aku tidur duluan ya, kata dia. Sedangkan Cipto hanya duduk membuka ponsel, tidak ada sinyal saat itu. Hal itu membuat dia kesal. Masukkanlah kembali HP tersebut ke dalam kabin film. Cipto hanya duduk menahan kesal sambil menyandarkan punggung ke tembok dan melihat keramaian. Sangat berisik. Namun rasa lelah yang membuat beberapa orang tertidur sama halnya dengan si Agus. Dikarenakan Cipto bukanlah tipe cowok yang suka memaksakan sesuatu, ia tidak akan bisa tidur jika belum merasakan ngantuk, meski ia harus mendaki pagi-pagi. Dikarenakan hal itu, ia memutuskan untuk beranjak keluar dari base camp menuju ke warung kopi di seberang jalan. Saat itu sangat dingin, mungkin di bawah 10 derajat.
beberapa pendaki yang saat itu sedang menikmati aroma khas kopi yang membuat Cipto ngiler dan ingin rasanya menghabiskan malam di pinggiran jalan. Ya, saya ngantuk itu datang. Ia duduk bersama dengan 4 pendaki asal Jakarta, 2 cowok dan 2 cewek. Mengapa Cipto tahu mereka berasal dari Jakarta? Ia bisa menebaknya dari logat bahasanya. Ia hanya duduk menikmati obrolan mereka, tidak ada niatan untuk bergabung. Ia memberikan 1 batang rokok kepada pendaki tersebut, namun pendaki tersebut menolak dengan sopan. Bukannya tidak merokok, tapi karena mereka membawa rokok sendiri. 3 dari mereka sedang merokok, dan hanya 1 cewek yang tidak merokok. Abang dari mana, Bang? Tanya si cowok berjaket berwarna kuning. Saya dari Tegal, Bang, jawabku. Kalian dari Jakarta ya? Iya, Bang, saya dari Jakarta Selatan. Kemudian mereka menjabat tanganku dan memperkenalkan diri. Gue Rido, Bang, Romi, Sandra, dan Putri. Ya, gadis berjaket merah yang tidak merokok. Namanya si Putri. Yang tadinya mereka duduk berjarak, sekarang mereka berdiri. Mereka membicarakan satu hal, yaitu tentang pendakian. Mereka sharing pengalaman ketika melakukan pendakian di gunung-gunung Indonesia. Hingga akhirnya si Putri mengalihkan pembicaraan kepada hal lain, sesuatu yang berbau mistis. Gue pikir masyarakat di sini masih memegang kepercayaan dengan baik. Katanya banyak saja yang mereka taruh di beberapa titik jalur pendakian. Tutur si Putri. Kupluk rajutnya miring, lalu dia membetulkannya sambil menatap wajah Cipto. Cipto sangat menyukai wajahnya. Kedua matanya sipit, hidungnya kecil, dan terkadang muncul lesung di pipinya. Sangat manis. Mungkin biar nggak makan tumbal kali ya? Tanya si Romi. Ya kali, yang penting kita sopan dan nggak berbuat aneh, ujar Rido. Terus yang gue dengar, kita nggak boleh mendirikan pos di pos Samarantu atau pos 4. Jadi kalau sampai pos 4, mending kita lanjut saja sampai pos 5. Soalnya di pos tersebut agar banyak pendaki-pendaki pernah mengalami kejadian mistis ketika ngecamp di pos 4. Bukan cuma pos 4 menurut gue deh, potong Sandra. Gue juga pernah baca artikel di mana katanya penduduk sekitar sini masih percaya dengan ramalan. Gue lupa ramalan apa itu. Yang pasti isinya yaitu gunung Slamet akan meletus dan efeknya akan membelah Pulau Jawa. Sebab hal itu, penduduk di sini giat memberikan sajian banyak tempat agar gunung ini selalu selamat seperti selamanya. Selamat. Setelah berbicara panjang lebar, mereka menutup perbincangan kali ini. Hingga akhirnya mereka bergegas menuju base camp untuk beristirahat, karena kan besok hari mereka harus tempur di medan perang, yaitu mendaki ke Gunung Slamet. Rido menepuk pundakku dan beranjak paling akhir. Dia menyusul si Putri yang masih memperhatikanku ketika melangkah masuk ke pagar. Tatapannya sayu, entah ngantuk, tapi aku nyaman. Aku tidak akan berpaling darinya. Jadi si Cipto itu menaruh hati pada si Putri. Bisa dibilang ya cinta pada pandangan pertama. Keesokan harinya mereka terlambat untuk memulai perjalanan karena kan Cipto yang bangun kesiangan. Saat itu si Agus tidak berani membangunkannya karena kan tidak tega lihat si Cipto sedang tertidur pulas. Tapi mereka berpikir, Sudahlah,
kita juga pernah mendaki ke gunung ini, jadi aman-aman saja, santai saja. Bisa dibilang mereka sedang meremehkan. Tahulah gimana jika kita meremehkan gunung. Kita akan selalu dipersulit ketika melakukan perjalanan mendaki ke gunung tersebut. 2 jam mendaki, akhirnya sampai mereka di pos 1 yang jaraknya sekitar 1 km dari base camp. Tiba-tiba yang tadinya cuaca sangat cerah berubah menjadi sangat mendung. Bisa dibilang akan turun hujan. Benar sekali, ketika mereka melanjutkan perjalanan dari pos 1 menuju pos 2, tiba-tiba hujan datang sangat lebat. Namun mereka terus melangkah, hanya berbekal jas hujan. Mereka menerobos derasnya air hujan saat itu. Setelah melewati 2 pos berikutnya, sampailah mereka di pos 4 atau pos Samaratu jam 5 sore. Tidak ada orang saat itu, hanya ada mereka berdua. Dan itu adalah hal yang sangat buruk, mengingat seharusnya mereka sampai di pos 5 jam 3 sore dan juga bermalam di sana. Tapi saat ini mereka hanya bisa sampai di pos 4. Seketika itu mereka hanya bisa tertawa, hahaha, merasa ada hal yang lucu ketika mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan dikarenakan fisik yang sudah tertatih dan juga sudah sangat lemas. Akhirnya mereka bersepakat untuk mendirikan tenda di pos ini, ya, pos Samarantu, yang kita kenal dengan hal mistisnya. Banyak pendaki-pendaki yang mengalami kejadian mistis di pos ini. Di sini malam petakannya. Sekitar jam 12, Cicipto terbangun oleh rasa yang ingin buang air kecil saat itu. Dia pun berpikir keluar menuju semak dan kencing saat itu, atau hanya tinggal pagi tiba. Tapi opsi kedua itu sangat mustahil, mengingat rasa ingin buang air kecil saat itu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk keluar tenda menuju semak-semak untuk buang air kecil. Hal pertama yang aku lihat ketika keluar tenda adalah rumput yang menyeruak yang tersinar oleh lampu tenda. Dan ketika pandanganku menjangkau ke tempat yang lain, hanya ada kegelapan saat itu. Kemudian ia menutup tenda agar si Agus tidak kedinginan saat itu juga. Lalu meleleh si Cipta melangkah menuju semak-semak. Dan akhirnya ia mendapat tempat terbaik untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, ia merasa lega dan sekaligus nyaman. Ting, 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 terdengar suara gamelan. Seketika itu ia merinding dan juga ketakutan. Suara itu berasal dari belakang ia berdiri. Entah kenapa, dia merasa bahwa suara tersebut berasal dari dalam tenda. Ketika si Cipto menoleh ke belakang, tidak ada lampu tenda yang saat itu menyala. Tapi saat itu si Cipto masih berpikir positif. Mungkin lampu tenda mati. Ketika si Cipto mengarahkan senternya ke sekeliling tempat, hanya ada pepohonan saat itu. Ngerinya, suara gamelan tersebut berhenti ketika ia menyadari hal itu. Dia pun semakin panik dan juga ketakutan. Seketika ia membaca surat-surat pendek yang ia hafal. Alih-alih membaca surat pendek, ia justru memikirkan apa yang dikatakan oleh Stephen King, bahwa monster itu nyata, hantu juga nyata. Terkadang mereka bisa menang
saat dia mendengarnya. Suara gamelan tersebut kembali terdengar. Kali ini disertai oleh lengkingan suara sinden yang sangat merdu. Sangat seram. Kemudian ia melangkah. Ia terus melangkah menuruni jalan setapak yang ada, diiringi rasa takut dan suara gamelan yang terdengar saat itu. Pandangannya kemana-mana. Ia selalu waspada ke segala arah. Napasnya berantakan, jantungnya berdetak kencang, dan kakinya gemetar. Ia sadar ia berada di tengah hutan yang sangat gelap saat itu. Cipto, terdengar suara seorang perempuan yang memanggil namanya. Ia pun mengabaikannya dan terus melangkah tanpa menoleh ke belakang. Sesekali terlintas di pikirannya, ia menyesal ia bukan seorang muslim yang taat beribadah. Cipto, Cipto. Suara itu kembali terdengar. Kali ini benar-benar sangat jelas. Ia merasakan bahwa suara tersebut berasal dari belakang ia berjalan. Tapi saat itu ia tidak berani untuk menoleh ke belakang. Ia takut bahwa di pikirannya adalah sosok kuntilanak. Karena panik dan juga ketakutan, ia terjatuh dan terpleset dan akhirnya menabrak pohon. Ini adalah posisi yang sangat buruk, memaksa pandanganku untuk menoleh ke belakang. Ketika ia melihat ke belakang, ia melihat seorang gadis berjaket merah dengan kupluk kuning di kepalanya sedang berdiri di atas gundukan tanah. Jelas sekali dia menatapku. Ya, Putri Agustina, gadis semalam yang baru Cipto kenal. Tapi wajahnya saat itu sangat seram, sangat pucat, layaknya manusia yang sudah meninggal. Di sekitar wajahnya terdapat serpihan kaca yang membuat wajahnya tersebut menjadi berdarah-darah. Seketika itu, si Cipto hanya diam termenung, ketakutan, dan tidak bisa mengatakan sesuatu. Rasa takut sudah menguasai dirinya. Dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa. Suara gamelan tersebut semakin keras, dan nyanyian sinden tersebut semakin jelas. Bau wangi tercium di sisi kiri Cipto berada, tetapi dia tidak menolehnya. Ia hanya terpaku kepada sosok Putri Agustina. Ya, apakah itu hantu? Sekilas ia melihat sekebat bayangan hitam melintas di depannya. Semakin lama, bayangan tersebut sangat jelas dan semakin mendekat. Dia pun melirik. Kamu tahu si Cipto melihat apa? Ya, Cipto melihat sosok genderuwo. Ya, jauh lebih seram ketika ia melihat hantu si Putri. Sosok tersebut matanya merah, bertaring, dan juga berbulu. Pokoknya sosok tersebut sangat seram dan menyeramkan. Cipto, Cip. Sama-sama
Ia mendengar suara obrolan dengan nada yang tidak asing di telinganya. Ia pun membuka matanya. Seketika ia disambut oleh sinar sang surya yang sangat tegas waktu itu. Tom, Chip, kamu gak apa-apa, kata si Agus. Gak apa-apa Gus, cuman ini ada sedikit sakit di kepalaku. Tenang, gak apa-apa kamu. Ya gak apa-apa, aku masih bisa kuat menahan rasa sakit sini. Ya aku melihat di sekeliling tubuhnya ada luka goresan yang membuat tubuhnya merasakan sakit yang sedikit tebal. Si putri muncul dari depan tenda. Ia pun mengintip dari celah pintu tenda tersebut. Wajahnya tidak seseram semalam. Kali terlihat merona. Dia pun menyapaku dengan senyuman yang sangat manis. Gimana keadaan lo, Cip? Alhamdulillah, baik kok. Ingin rasanya dia menceritakan apa yang dia semalam lihat, namun dia tidak berani. Khawatir ia bisa menakuti teman-temannya saat itu. Kamu nyaris jatuh ke jurang, Tom, kata si putri. Ia pun jadi kaget, karena kan semalam terakhir yang ia lihat hanya sosok hitam, yaitu sosok genderuwo. Tadi pagi ketika masih gelap, aku mencarimu. Alhamdulillah dibantu oleh teman-temanmu ini, kata si Agus menceritakannya. Aku nggak nyangka mereka rela turun dan tidak melanjutkan perjalanan menuju puncak saat itu. Kamu ditemukan oleh putri ketika kamu sedang pingsan di pinggir jurang. Tapi untungnya ada batang pohon yang menahan tubuhmu. Terus kami bawa kamu ke dalam tenda. Saat itu juga ia merasa menjadi orang yang menggagalkan mereka untuk sampai di puncak Gunung Slamet. Tapi satu hal yang masih mengganjal di pikirannya, alasan teman-temannya dari Jakarta tersebut rela turun untuk membantunya. Rido bilang saat itu putri menyadari tidak ada kehadirannya di sekitar pos 5. Kemudian si putri meminta Rido untuk turun menuju pos Senapi. Seingatnya di pos 5 kan banyak pendaki. Apa mungkin mereka bisa lihat saat itu? Ya, wallahualam. Tanpa canggung, ia pun memeluk teman-temannya saat itu. Ia pun berterima kasih karena sudah diberi pertolongan. Gue udah bilang kan, jangan ngecamp di pos ini, kata si putri. Setelah kejadian tersebut, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan memutuskan untuk balik ke base camp dan turun saat itu juga. Setelah sampai di base camp, kami berpisah saat itu juga. Agus dan Cipta izin untuk pulang duluan saat itu. Sampai di rumah si Cipta, si Agus langsung melemparkan tubuhnya ke sofa dikarenakan kelelahan. Di dalam sela-sela beristirahat, mereka membicarakan satu hal. Cip, tahu nggak, si putri tersebut memiliki kekuatan gitu loh, kayak mistis-mistis gitu loh, Pak. Mistis gitu ya, Gus? Ya, jawabnya. Waktu kamu pingsan, tubuh kamu itu kaku dan gemeteran. Aku khawatir setengah mati, tapi entah gimana caranya. Waktu telapak tangan si putri pegang ke kening kamu, hal itu bisa bikin kamu tenang. Dan akhirnya kamu 1 jam kemudian sadar.
Hari berikutnya, mereka mendengar kabar duka yang disampaikan oleh Ridho. Si putri meninggal setelah mengalami kecelakaan. Ridho menceritakan bahwa si putri meninggal setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Cirebon. Mobil mereka ditabrak oleh sedan. Si putri sempat dibawa ke rumah sakit, namun Tuhan berkehendak lain. Si putri tidak bisa ditolong. Kejadian tersebut terjadi ketika mereka melakukan perjalanan pulang dari base camp menuju ke Purbalingga. Mendengar kabar tersebut, mereka kaget dan tidak menyangka. Kemudian si Cipta bertanya-tanya jika si putri tidak menyelamatkannya dan dia yang jatuh ke jurang lalu mati, apakah si putri masih hidup? Pertanyaan tersebut melahirkan pertanyaan yang lain. Tak mungkin hantu si putri yang dia lihat semalam itu menjadi peringatan. Dia melihat serpihan kaca di wajahnya. Dia melihat serpihan kaca di wajahnya. Tapi satu hal yang pasti saat ini, hatinya sangat hancur. Ia sudah terlanjur mencintai si putri. Ya, mau gimana lagi? Jika Tuhan berkehendak, apapun tidak bisa kita lakukan. Sekian ceritanya. Gimana? Ya seram itu ketika ya sosok yang kita cintai itu tiba-tiba datang dengan wajah yang menyeramkan. Ya wawawalam. Namanya jodoh ya tidak ada yang tahu. Jodoh, maut, rezeki hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya harus berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Saya Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu kalian di cerita-cerita selanjutnya.